Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen. Di sini pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan hasil analisa SWOT proses bisnis TI sistem pelayanan pada PT Gojek. Sebelumnya kita akan memperkenalkan saya Harun Al-Rasyid. Saya Firdan Fatur Raqib. Saya Arif Ayatullah Firdaus. Bapak. Sukma. Saya Sukmawati. Alfrida. Saya Alfrida Sihombing. Oke, kita mulai dari bab 1 oleh Alfrida. Bisa dilanjutkan. Latar belakang penelitian. Perkembangan industri layanan on demand di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami lonjakan yang signifikan, terutama dengan hadirnya Gojek yang menjadi salah satu pionir. Gojek menawarkan berbagai layanan mulai dari transportasi seperti GoRide, GoCar, pengantar makanan atau GoFood, hingga layanan keuangan seperti atau GoPay yang mempermudah kehidupan sehari-hari masyarakat. Rumusan masalah. Seperti perusahaan besar lainnya, Gojek juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kualitas layanan, bersaing dengan pesaing yang semakin kuat, dan menghadapi perubahan regulasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Gojek dalam menghadapi dinamika industri ini. Rumusan masalah yang satu. Apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Gojek? Rumusan masalah 2. Bagaimana strategi yang perlu diterapkan oleh Gojek berdasarkan hasil analisis SWOT? Konsep analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perusahaan. SWOT terdiri dari 4 elemen utama. 1. Strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan itu adalah faktor-faktor yang memberikan keunggulan bagi perusahaan dibandingkan dengan pesaing. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Weakness atau kelemahan itu faktor-faktor internal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, opportunities atau peluang, yaitu faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk pertumbuhan dan pengembangan. 4. Threats atau ancaman, yaitu faktor-faktor eksternal yang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan. Industri layanan on demand yaitu industri yang merujuk pada layanan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi digital. Industri ini berkembang pesat berkat kemajuan teknologi smartphone dan konektivitas internet yang memudahkan konsumen untuk menghadapi berbagai layanan sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti transportasi, pengantaran makanan, dan layanan keuangan. Gojek sebagai salah satu perusahaan terbesar dalam industri ini menawarkan layanan yang luas dan beragam, menciptakan pengalaman pelanggan yang terpadu dan efisien. Balala bisa dibantu? Balala.
Masih di mute, sorry. Coba di nyala. Ada suaranya? Ya, oke, jelas. Oke. Coba dilanjut. Ah, ya. Oke, maaf ya. Oke. Metodologi yang kita gunakan adalah pendekatan penelitian ini yang kita gunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Gojek berdasarkan analisis SWOT. Nah, sumber datanya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai laporan tahunan Gojek, artikel terkait, berita perusahaan, dan literatur ilmiah yang mengenai industri layanan on demand and analysis SWOT. Nah, metodologinya ini ada beberapa tahapan. 1. Pengumpulan data yang relevan mengenai Gojek dan industri layanan on demand. Analisis internal dan eksternal perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Intervensi hasil analisis SWOT untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi Gojek. Proses bisnis berjalan. Dalam observasi ini, kami memperoleh informasi mengenai sistem informasi yang sangat digunakan. Berdasarkan hasilnya, perusahaan Gojek memiliki platform aplikasi yang menggabungkan penyediaan layanan, driver dengan pengguna user untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis. Secara garis besar, proses bisnis yang berjalan pada aplikasi Gojek dimulai dari pendaftaran dan verifikasi, pemesanan layanan, pencocokan order, pelaksanaan layanan, dan pembayaran dan penilaian. Oke, selanjutnya ada mockup proses bisnis sistem aplikasi Gojek. Yang pertama ada halaman pendaftaran dan verifikasi. Yang kedua ada halaman Miranda. Yang ketiga ada halaman profile. Dari sini bisa lihat gambarnya dari masing-masing halaman. Next. Selanjutnya ada halaman promo, ada halaman aktivasi, dan halaman pemesanan. Next. Selanjutnya ada yang ketujuh ada halaman pelaksanaan dan pelayanan, 8 ada halaman pembayaran, dan 9 ada halaman penilaian. Selanjutnya ada profil singkat perusahaan. Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, Kevin Alwi, dan Michelangelo Moran. Kantor pusat bidang termasuk teknologi, transportasi, layanan on demand, dan keuangan digital. Dengan visi untuk memberikan solusi teknologi yang mempermudah kehidupan masyarakat, Gojek juga bertujuan menciptakan dampak sosial positif melalui pemberdayaan mitra pengemudi, UMKM, dan pengguna. Melalui layanannya yang inovatif, Gojek telah berkontribusi dalam mendigitalisasi sektor informal dan meningkatkan inklusi keuangan di wilayah operasinya. Selanjutnya ada analisis SWOT pada Gojek. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Di dalamnya ada berisi ekosistem layanan terintegrasi. Gojek menyediakan berbagai layanan yang saling terhubung, seperti GoRide, GoCar, GoFood, dan GoPay. Hal ini menciptakan pengalaman pengguna yang menyeluruh
dan memudahkan konsumen dalam dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Yang kedua, ada brand awareness tinggi. Itu Gojek dikenal luas di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Keberhasilan kampanye pemasaran dan kehadiran yang kuat di media sosial mendukung pengenalan merek yang sangat baik. Next row. Masih dalam kekuatan atau strength, ada pendanaan yang kuat. Gojek didukung oleh investor besar seperti Google, Tencent, dan Sequoia Capital yang memungkinkan ekspansi dan inovasi terus-menerus. Selanjutnya ada teknologi yang canggih. Gojek terus mengembangkan aplikasi dan menggunakan data besar serta kecerdasan buatan untuk meningkatkan layanan dan personalisasi pengguna. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Berisi yaitu ketergantungan pada mitra driver. Kualitas layanan Gojek sangat bergantung pada mitra pengemudi yang terkadang bisa berfluktuasi dan mempengaruhi pengalaman pelanggan. Yang kedua ada kompetisi yang ketat. Gojek harus bersaing dengan pesaing utama seperti Grab dan Shopee dan yang lainnya yang juga menawarkan layanan serupa. Persaingan ini meningkatkan biaya pemasaran dan insentif untuk mitra. Masih pada kelemahan atau weakness, yaitu pada masalah regulasi. Gojek menghadapi berbagai peraturan terkait transportasi dan pajak di berbagai negara yang dapat mempengaruhi operasi bisnis. Oke, baik. Lanjut dari analisis pada Gojek, yaitu peluang ekspansi ke pasar produk atau pasar baru. Gojek dapat memperluas layanan ke negara-negara baru di Asia Tenggara atau bahkan di global, mengingat model bisnis yang dapat diadaptasi di berbagai pasar. Digitalisasi UMKM melalui GoFood dan GoPay, Gojek memiliki potensi besar untuk membantu para UMKM masuk ke dunia digital dan memperluas basis pelanggan mereka. Analisis pada Gojek yaitu kolaborasi dengan pemerintah, potensi untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mendukung inisiatif transportasi umum dan program digitalisasi nasional. D. Ancaman atau TRIS yaitu perubahan kebijakan pemerintah, regulasi baru yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi biaya operasional dan model bisnis pada Gojek. Tingkat kepuasan kepada pelanggan yaitu persaingan yang ketat dan ketidakpuasan pengguna dapat menyebabkan penurunan kepada pelanggan. Analisis pada Gojek yaitu ancaman, terus masih di situ perubahan teknologi baru seperti platform berbasis Web3 atau pergeseran preferensi pengguna dapat mengancam model bisnis pada Gojek. Strategi yang disarankan yaitu diverifikasi layanan, mengembangkan layanan baru yang dapat memperluas pasar dan meningkatkan loyalitas kepada pengguna. 2. Meningkatkan kualitas ke mitra pengemudi yaitu menyediakan pelatihan yang lebih baik untuk mitra pengemudi agar dapat meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Yang ketiga, kolaborasi dengan pemerintah, meningkatkan kerjasama dengan pemerintah untuk mematuhi regulasi dan berpartisipasi dalam program-program digitalisasi yang ada pada Gojek. Ya, jadi kesimpulan dari hasil analisa SWOT dapat disimpulkan bahwa Gojek memiliki banyak kekuatan seperti ekosistem layanan yang terintegrasi, brand awareness yang tinggi, serta dukungan teknologi yang kuat. Namun, perusahaan juga menghadapi kelemahan, seperti ketergantungan pada mitra pengemudi dan persaingan yang ketat. Gojek memiliki peluang besar untuk ekspansi dan digitalisasi UMKM. Namun, ancaman dari perusahaan, regulasi, dan teknologi baru perlu diwaspadai. Dan saran
berdasarkan hasil analisis Gojek perlu satu, meningkatkan kualitas layanan untuk menjaga loyalitas pelanggan. Dua, terus berinovasi dengan memperkenalkan layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Tiga, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemerintah untuk menjaga kestabilan operasional dan pertumbuhan perusahaan. Jadi itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau ada presentasi yang ada miss suara segala macam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.